warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian yang selamat berjumpa kembali dalam kajian Al-Fiqhul Manhaji, fikih metodologis, yaitu kajian rutin untuk membahas mengenai fikih, tetapi dengan perspektif metodologis, yaitu kita mendalami hukum dan juga dalil-dalilnya serta proses kontekstualisasi dan hal-hal yang terkait dengan lahirnya hukum tersebut. Ini merupakan ilmu yang sebetulnya sudah lama tapi perlu kita gairahkan kembali setelah di kalangan para pengkaji fikih ini ada kecenderungan atau banyak kalangan yang cenderung untuk mempelajari secara tekstual dan tidak karena kelemahan dalam bidang metodologis. Jadi kekuatan kita dalam mendalami aspek metodologis fikih ini ataupun aspek usuliyah fikih ini itu biasanya akan membuat kita dalam menjalankan fikih ini lebih mudah untuk kita berkontekstualisasi dengan kehidupan, sehingga memahami agama itu tidak saklek. Apalagi pada zaman sekarang ini di mana fenomena perbedaan pendapat itu begitu gencar, dan seiring dengan tersedianya fasilitas komunikasi yang canggih dan lintas batas, ini yang menyebabkan kita untuk dituntut untuk lebih kuat lagi dalam memahami agama, khususnya fikih ini untuk lebih dinamis. Kenapa fikih ini begitu penting? Karena sejatinya semua orang Islam itu bisa dikatakan fikih minded. Jadi pertanyaan hampir tiap hari ada, bagaimana hukumnya ini? Bagaimana saya berbohong? Bagaimana saya bekerja di tempat yang mungkin tidak begitu halal? Bagaimana saya bersikap ini? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Itu pertanyaan yang hampir selalu disampaikan oleh kaum muslimin sekarang ini. Ini di satu pihak merupakan satu hal yang positif, yaitu karena ada gairah orang untuk sadar dengan hukum, sadar dengan fikih. Tetapi juga tantangan bagi para ustadz, para pengkaji ilmu agama untuk terus menyebarkan fikih ini secara baik dan secara proporsional, sehingga masyarakat itu bisa menerapkannya dan tidak menjadi penghalang bagi kehidupan, dan justru akan menjadi pendorong untuk beragama yang lebih baik, bermasyarakat yang lebih baik, dan juga bersikap yang lebih baik. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, yaitu masih membahas mengenai bersuci. Jadi sebentar saya share materinya. Nah, ini yang kita lanjutkan dari kajian minggu lalu, yaitu masih berbicara mengenai haid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'anallahu bi ulumihi fi daraini amin. Daliluhu, adapun dalilnya haid. Kenapa kok perlu dalil? Ini menunjukkan bahwa ada perlakuan khusus bagi seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid atau datang bulan. Mungkin ini juga yang membedakan, termasuk salah satu yang membedakan antara agama Islam dengan
agama-agama lain yang mungkin tidak peduli dengan urusan-urusan seperti ini, tapi agama Islam itu begitu detail membahas mengenai ini. Amal Quran faqauluhu badalilu anal haidho yujibul ghusla. Jadi ini masih dalam konteks bahwa haid itu adalah kondisi di mana mewajibkan seorang perempuan untuk mandi. Jadi dia tidak boleh melaksanakan sholat ataupun ibadah lainnya yang memerlukan suci sebelum dia bersuci. Itu haid. Dalil yang menunjukkan bahwa haid ini mewajibkan mandi, Al-Quran wa sunnah. Anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakum. Mereka bertanya tentang tempat haid, bahwa haid itu adalah kotoran, maka jauhilah perempuan ketika haid dan jangan menanya sehingga dia suci, artinya mandi. Ya, bolehlah kalian mendekati perempuan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa mas sunatu, adapun dari hadis itu faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubais, kepada Fatimah binti Abi Hubais radhiyallahu anha, fa idza aqbalat al haidatu fatnis shalah. Ketika padamu, maksudnya al haidatu haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza adbarat, apabila itu adbarat artinya itu meninggalkan. Apabila haid itu meninggalkan kamu, fagsili, maka dari kamu, fagsili, maka bersihkanlah atau mandilah, angki dari kamu ad-dama, darah, wasoli, dan sholatlah. Ini menjadi dalil bahwa seorang wanita yang haid itu ketika dia akan sholat harus melaksanakan mandi. Sinul bulu, ada pembahasan mengenai batas balik. Jadi balik itu apa? Balik itu dalam agama Islam itu seseorang itu wajib melaksanakan perintah agama itu ketika dia akal balik. Jadi tidak hanya orang itu berakal, tetapi juga harus mencapai umur tertentu. Jadi umur tertentu ini namanya balik. Umur inilah yang kemudian juga banyak hukum Islam. Seperti contohnya wajibnya melaksanakan semua ibadah. Termasuk juga wajibnya jihad, kalau ada perintah jihad. Kemudian juga ketika seseorang itu wajib diberi nafkah oleh orang tua. Seorang anak yang wajib diberi nafkah itu batasnya apa? Ya sama juga haid balik ini. Yuqsadu bil bulugi as-sinul ladzi idza balaghal insan dzakaron aw unsa asbaha ahlan litawajjuhil khitab ilaihi bitakalifi syar'iyyah. Yang dimaksud dengan balik itu adalah umur di mana ketika batasan umur itu seorang manusia itu telah melampauinya, baik itu dia laki-laki atau perempuan, maka dia berhak untuk ataupun dia tertuju atau dia termasuk orang yang diperintah, orang yang menjadi subjek daripada agama dan wajib melaksanakan beberapa perintah-perintah syariat, min sholatin wa saumin wa hajjin wa ghairiha, yaitu dari sholat, kemudian puasa, haji, dan lainnya. Wa yuraful bulughu bi umurin. Nah, bagaimana balik ini bisa diketahui? Itu walaupun ada juga kategori tahun, tapi juga ada kategori kondisi-kondisi tertentu yang itu lepas daripada tahun. Wa yurafu bil bulughi bi umurin. Al-awalu al-ihtilamu bi khurujil maniyyi. Jadi alamat-alamat seorang itu balik yang pertama adalah mimpi dengan keluarnya air mani. Binisbati lidzakari wal unsa, baik berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi mimpi basah. Mimpi basah itu dia mimpi ada aktivitas seksual, kemudian ketika dia bangun di area alat alat kelaminnya itu ada basah-basah. Nah, ini
dalam bahasa fikih itu namanya al-ikhtilam, mimpi basah, mimpi bikhurujil mani, dengan keluarnya air mani. Ini kalau seseorang sudah seperti itu, kalau mimpinya banyak, ada orang mimpi banyak mungkin, tapi kalau dia mimpi tapi tidak ada apa-apa, ya enggak. Nah, ini seorang remaja yang dia belum balik, kemudian dia mimpi, ternyata ketika dia bangun di area alat kelaminnya itu ada basah-basah, ini dia berarti dia sudah mencapai balik, mulai wajib melaksanakan agama. Yang kedua adalah ru'yatu damil haidi bin nisbatil insa. Melihat darah haid ini berlaku untuk seorang perempuan. Wal waqtul ladzi yumkinu an yahsula fihil ikhtilam awil haid fa yakunu qad tahaqqaqal bulu. Waktu di mana mungkin terjadinya mimpi atau haid ini dianggap juga sebagai batasan haid, batasan balik. Artinya gini, orang itu haid juga tidak pernah mimpi basah. Tetapi batasan tahunnya sudah melewati batasan ini juga dianggap sebagai balik. Itu apa? Bahwa istiqmalu tis'inina qamariyatan minal umri, yaitu sempurnanya 9 tahun qamariyah dari umurnya bagi perempuan. Semata akhiru an hadal waqti awi adamu ta'akhir innama yattabi'u tabiatal bilad wa durufil hayat. Nah, apakah itu waktu itu lebih cepat atau lebih lambat, itu tergantung kepada tabiat daripada wilayah dan juga kondisi kehidupan. Makanya ada beberapa wilayah yang konon anak-anak umur 7 tahun sudah haid, ada itu mulai. Kalau 9 tahun banyak. Sekarang ini kebanyakan malah 9 tahun. Asal itu bistikmal khamisata asyarota minal umuri, yaitu dengan sempurnanya umur 15 tahun dari umurnya. Di sini nilai komariyati. Di dalam yahsul ikhtilamu awil haid. Ini berlaku untuk orang laki-laki ataupun perempuan yang tidak pernah mengalami mimpi bagi orang laki-laki dan tidak pernah mengalami haid bagi seorang perempuan. Jadi umur 15 tahun itu dianggap sebagai orang yang sudah balik. Lalu kita kembali kepada kajian haid. Muddatul haidi. Masa haid. Walil haidi muddatun dunya wa muddatun quswa wa muddatun ghalibah. Ada waktu minimum, ada waktu maksimum, ada waktu yang umum bagi haid. Fal muddatud dunya, adapun waktu minimum dari haid itu bahya aqallu muddatil haid, yaitu masa paling pendek untuk haid itu yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. Makanya tidak ada orang haid kurang dari 1 hari 1 malam, 24 jam. Lalu al muddatul quswa, masa yang paling lama, maksimum, itu berapa? Bahya aksaru muddatul haid, itu termasuk waktu paling banyak masa haid. Khamsata asyara yauman, itu 15 hari. Bilayaliha, dengan malamnya. Wal muddatul ghalibatu, adapun masa yang umum, yang kaprah, yang biasa terjadi itu adalah sittatu ayyamin aw sab'a, 6 hari atau 7 hari. Itu kalau haid. Kemudian waqallu tuhrin bainal haidataini khamsata asyara yauman. Minimum waktu suci antara 2 haid itu 15 hari. Ini yang banyak nggak tahu ini. Jadi banyak anak-anak, terutama anak-anak remaja yang baru haid pertama kali ini, tidak tahu apa namanya masa minimum suci ini. Jadi kan ketika orang itu haid kemudian sudah suci, nah baru beberapa hari keluar seperti darah. Ini masih tanya ini haid atau tidak. Ya dilihat, kalau memang kurang dari 15 hari ya enggak haid. Jadi suci itu harus 15 hari minimum. Walahat dari aksarit tuhri, dan tidak ada batasan bagi maksimum waktu suci. Jadi ada orang yang enggak pernah haid, ada. Konon putri Nabi Siti Fatimah itu enggak pernah haid. Sama sekali enggak pernah mengalami haid.
Faqad latahidu almaratu sanatan aw sanateni aw sinin. Terkadang seorang perempuan itu tidak pernah mengalami haid setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun. Wa di taqdiru man benaha al-istiqra. Apa namanya? Ukuran-ukuran ini landasannya adalah istiqra. Istiqra itu apa namanya? Penelitian. Penelitian deduktif ya, kalau menurut zaman sekarang. Penelitian deduktif ini yang menjadikan hukum-hukum ini seperti itu. Jadi bukan ada nasnya. Jadi Imam Syafi'i ketika menentukan masa haid itu beliau menggunakan istiqra, artinya dikumpulkan seorang perempuan didata, misalkan 100 orang didata, berapa kebanyakan, atau satu kampung, atau dengan cara acak seperti zaman sekarang itu survei acak. Seperti itu, sehingga Imam Syafi'i berani mencetuskan hukum ini. Ai tatabul hawadisi wal wujud, artinya adalah bahwa itu dengan meneliti beberapa kejadian dan kenyataan. Waqad wujidat waqai'u asbatha, dan telah terjadi telah ditemukan beberapa kejadian yang membuktikan itu. Fa idza ra'atil mar'atu daman aqalla min muddatil haidi. Ketika seorang perempuan itu melihat darah lebih sedikit dari masa haid, ay aqallu min yaumin wa lailatin, yaitu kurang dari 1 hari dan 1 malam. Auraat ad-dama ba'da muddatin aktsarul haid, ba'da muddati aktsaril haidi. Atau dia melihat darah setelah waktu maksimum haid. Ay aktsara min 15 yauman, lebih daripada 15 hari. Bila ia lihat dengan malamnya. Uqtubiru hadat damu damal istihadati. Maka darah ini dianggap sebagai darah istihadhah. Berarti ada haid, ada istihadhah. Kalau haid itu adalah darah yang diakui oleh agama dan menjadi penyebab dari beberapa larangan untuk ibadah dan wajib wudhu. Tapi kalau istihadhah enggak. Istihadhah ini dianggap sebagai darah penyakit yang tidak mengganggu kewajiban melaksanakan ibadah. La damu haidin, bukan darah haid. Waqad tamayazal haidu an damil istihadati bi launihi wa syiddatihi. Dan terkadang darah haid dan darah istihadhah itu diketahui dengan perbedaan warnanya dan kekuatannya. Jadi kalau darah haid itu kuat, baik itu aromanya ataupun rasanya, perempuan biasanya tahu dan bisa membedakan antara darah haid dengan istihadhah. Ini istihadhah itu apa? Wal istihadhah itu, adapun istihadhah itu damu illatin, darah penyakit, wa maradin, dan sakit. Yakhruju min irkin min adnar rohmi, dari irak itu artinya saluran ataupun aslinya itu otot dari ujung rahim. Yuqalu lahul adil, yang dikatakan sebagai adil. Wa hadad damu yang qudul wudu, yang qudul wudu'a. Darah ini membatalkan wudu, tetapi wala yujibul ghusla, tidak mewajibkan mandi. Wala yujibu tarkas salat wala saum. Wala yujibu tarkas salati wala saumi, dan tidak mewajibkan untuk meninggalkan salat dan juga meninggalkan puasa. Wal mustahadatu taghsilud dam. Seorang yang mustahadah wajib membersihkan darahnya, mencucinya. Wa tarbutu ala maudihi, dan tarbutu artinya itu mengikat. Artinya memberikan perlindungan di tempatnya. Kalau zaman sekarang menggunakan pembalut ya. Wa tatawaddau li kulli fardin, dan kemudian dia wajib wudu setiap fardu, waktu sholli, dan kemudian dia sholat. Dalilnya apa? Rawa Abu Dawud wa ghairuhu an Fatimah binti Abi Hubaisy. Dikatakan oleh Abu Dawud dari Fatimah binti Abi Hubaisy, annaha tustahadu. Dia konon pernah mengalami istihadhah. Faqala lahan nabiyyu. Lalu Nabi berkata kepadanya sallallahu alaihi wasallam, idza kanat damul haidati fa innahu damun aswadun yu'raf. Apabila darah itu darah haid, maka itu darah yang hitam dan diketahui. Idza kana dzalika fa amsiki anis salat.
Apabila kamu mengalami seperti itu, maka tinggalkanlah sholat. Jagalah dari sholat. Fa idza kana al-akhir fatawaddu'i wa sholli. Apabila itu lain sholatnya, fa in irkun, itu dianggap sebagai semacam itu ataupun ya yu'raf ya ya'rifuhun nisa adatan, ya artinya diketahui oleh manusia. Wa irkun ay yanzifu, yaitu yang mengalir. Al-akharu alladzi laysat sifatu kadzalik, yaitu darah yang tidak mempunyai sifat seperti darahnya haid. Warawal Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Muslim an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubais ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang suatu hari Fatimah binti Abi Hubais kepada Nabi. Wa qalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imratun ustahadu fala adhur. Saya perempuan yang mengalami istihadah sehingga saya tidak suci. Afa ada'us sholat, apakah saya harus meninggalkan sholat? Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab, la, tidak. Innama dzalika irkun wa laisa bil haidah. Itu adalah semacam tadi itu sejenis keringat ataupun cairan yang keluar dari badan dan tidak merupakan haid darah. Fa idza aqbal latil haidatu fatrukis shalah. Apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Fa idza dhaba, apabila itu hilang, qadru perkiraan masa haid yang sudah jelas. Makanya ini menunjukkan bahwa haid itu ada masanya yang diketahui oleh perempuan kebiasaannya. Faksili, maka mandilah, angki, dari kamu adam, maka cutilah dari adama darah dan sholatnya. Itu adalah sekilas mengenai darah istihadah. Lalu sedikit lagi kita tambahkan, yaitu mengenai ma yahrumu bil haidi, apa yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid. Yang pertama adalah as-sholatu, sholat. Dia hati Fatimah binti Abi Hubais radhiyallahu anha fil istihadati. Jadi haid tidak boleh sholat. Yang kedua, qiraatul Quran wa masil mushaf wa hamluhu. Qiraatul Quran wa masul mushaf wa hamluhu. Membaca Quran, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. 5 marra aidan fi ma yahrumu bil janabati. Sudah pernah kita bahas dalam kajian janabah. Lalu al-muqsu fil masjidi lal uburu fihi. Tinggal di dalam masjid, bukan melewati masjid. 5 marra ma'aka fi ma yahrumu bil janabati. Seperti yang pernah kita bahas dalam bab janabah. Wa mimma yadullu ala anna mujarradul ubur la yahrum. Dan dari perkara yang menunjukkan bahwa anna mujarradul ubur, bahwa hanya lewat itu tidak la yahrumu, tidak haram. Bil idhofati lima sabaqa, selain dalil yang sudah kita kaji, ma rawahu Muslim, itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wa ghairuhu an Aisyah, dan lainnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala li Rasulullah. Aisyah berkata, suatu hari Rasulullah pernah berkata kepadaku, nawilinil khumrah minal masjid. Nawilini artinya ambillah dari kain ya, ataupun masjid, ataupun lemek itu tikar di masjid, minal masjidi. Nawilinil khumrah minal masjid. Faqul inni haidun. Rasulullah pernah memerintahkan Siti Aisyah untuk ambilkan khumrah, yaitu kalau zaman sekarang tikar permadani ataupun karpet di masjid. Lalu beliau berkata, faqultu inni haid. Ya Rasulullah, saya itu haid kok. Faqula inna haidatiki laysat min fiyatiki. Jawab Rasulullah, haidmu itu kan tidak ada di tanganmu. Jadi artinya kalau melewati boleh. Wa inda Nasa'i, dan menurut zaman Nasa'i an Maimunah, dari Maimunah radhiyallahu anha, qalat taqumu ikhdana bil khumrati fil masjidi fatab sutuha wa hiya haid. Jadi perempuan-perempuan pada zaman Rasulullah itu punya tugas untuk menggelar
tadi itu apa namanya khumrah itu karpet ataupun tikar di masjid. Mereka menggelarnya di masjid padahal dalam kondisi haid. Dan itu diketahui oleh Rasulullah. Jadi ini menunjukkan apa namanya ikrar Rasul. Jadi termasuk dari hukum itu adalah walaupun Rasulullah tidak pernah memerintah, tidak pernah melarang, tapi melihat tapi diam. Itu bisa menjadi hukum bahwa itu boleh. Banyak contohnya lah. Seperti ketika Rasulullah melihat Sayyidina Khalid bin Walid memakan apa namanya biawak ya. Macam biawak itu kan Rasulullah membiarkan, tapi beliau tidak mau makan dan tidak juga melarang. Lalu kemudian tawaf juga dilarang tawaf. Badal ala dzalika mamara fil jinabah. Sesuai dengan hadis yang pernah kita baca. Wa marwahul Bukhari wa Muslim, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kharajna la nuri illal hajja. Kita keluar dan tidak ada tujuan kecuali haji. Falam makanat bisarofin khitu. Ketika sampai tanah kota Saraf, kemudian aku mengalami haid. Fadaqala alayya Rasulullah wa an abki. Kemudian Rasulullah datang kepadaku dan saya menangis karena bingung. Gimana nih aku haid? Padahal sudah rencana mau haji atau umrah. Faqala, Rasulullah menanya, malaki anafisti, apakah kamu mengalami haid? Qultu ya, na'am. Qala inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah pada anak-anak Bani Adam. Jadi yang punya haid ini cuman perempuan manusia. Kalau ada yang mengatakan yang punya haid itu juga perempuan apa? Betinanya kelelawar. Ini ada beberapa ulama mengatakan bahwa betinanya kelelawar itu mengalami haid seperti manusia. Makanya itu juga termasuk yang mengatakan bahwa kelelawar itu nggak boleh dimakan tuh karena ada sedikit keserupaan dengan manusia. Kata ulama, saya belum tahu benar atau tidak itu. Faqdi ma yaqdi al-hajj, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh seorang haji, wa an la tatufi bil bait, kecuali kamu tidak boleh bertawaf di Ka'bah. Wa fi riwayatin hatta tathuri, sehingga suci. Lanuri lanadunnu. Itu artinya. Wa yahrumu al haidi ziyadatan ala dalika umurun ukhra. Dan termasuk diharamkan bagi seorang haid, tambahan yang diharamkan itu adalah uburul masjidi wal mururu fihi idat khafat talwitahu. Dilarang melewati masjid dan masuk di dalam masjid kalau dia khawatir akan ada yang menetes. Lianna dama najsun wa yahrumu talwi sul masjidi bin najasati wa ghairiha minal aghdar. Karena darah itu najis dan mengotori masjid itu hukumnya haram. Baik dengan najis ataupun dengan lainnya. Fa idza minat atalwith halalaha al-murur kama ulimat. Fa idza aminat ya, kama alimat. Ketika dia itu yakin bahwa tidak mengotori masjid, maka boleh dia melewat. Misalkan, tapi zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada ini hukum ini, karena khawatir bahwa karena sudah ada tadi itu, sudah ada teknologi pembalut, walaupun juga terjadi juga sering karena kepenuhan mungkin ya, akhirnya juga menetes. Makanya ini juga perempuan hati-hati, apalagi ketika dia mendekati masjid, pastikan bahwa tidak terjadi seperti itu. Lalu as-saum, dilarang puasa. Fala yajuzul haidi an tasuma fardhan wala naflan. Seorang haid tidak boleh puasa baik fardu ataupun sunnah. Ini hadisnya adalah dalilu dzalika marwahul Bukhari wa Muslim an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ati wa qad su'ila an ma'na nuqsani dinha. Jadi ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Katanya kita tuh Rasulullah,
Kenapa kok begitu? Lalu Rasulullah menjawab, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah kalau perempuan itu lagi haid, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, berarti dia kurang. Paling enggak setiap bulan itu dia kurang 1 minggu untuk sholat dan tidak wajib qadha. Itu yang menjadikan alasan bahwa secara agama itu perempuan itu kurang. Makanya ya harus diimbangi dengan ibadah-ibadah yang lain. Walau dari kali ijma, kemudian juga ada ijma yang menunjukkan bahwa itu tidak boleh melaksanakan puasa. Wa taqdil haidu ma fataha min shaumil fardhi ba'da tuhriya. Tetapi seorang yang haid itu ketika dia tidak puasa karena dilarang tetap wajib qadha. Wala taqdi shalah, dan dia tidak wajib sholat, tidak wajib qadha sholat. Wa idza tahurat indahal haidatu wajib 'alaiha shaumu walau lam taqtasil. Ketika dia itu sudah selesai haidnya, maka dia wajib puasa walaupun belum mandi. Tapi kalau sholat harus mandi dulu. Hanya kalau puasa enggak harus mandi dulu. Jadi boleh dalam keadaan. Ini kalau ditanyakan alasannya ya ta'budiyah. Jadi tidak ada alasan. Ya memang agama seperti itu. Memberikan aturan kalau orang haid enggak boleh sholat dan enggak boleh puasa. Mungkin karena ada kotoran, ada kondisi tidak sempurna pada badannya. Rawal Bukhari, Muslim wal lafdzu lahu. Ada riwayat dari Bukhari dan Muslim dan lafalnya dari Imam Muslim an Mu'adah qalat sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqultu ma balul haidi taqdis sawma wala taqdis shalah. Saya tanya, ini seorang Mu'adah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa orang perempuan itu dia qadha salat tapi tidak qadha puasa?" Qalat kana yusi buna dzalika ma'a Rasulullah. Seperti itu kita mengalami pada zaman Rasulullah, fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Jadi Siti Aisyah enggak berani menjawab secara logika, hanya mengatakan pokoknya kita diperintah seperti itu oleh Rasulullah. Nu'maru diperintah untuk qada salat, qada puasa dan tidak diperintah untuk qada salat. Wal al hikmatu fi dzalika anna sholata taqturu fa yashqu qada'uha bi khilafis shaum. Mungkin alasannya kalau puasa, kalau sholat itu kan banyak pekerjaannya ya. Kalau 1 minggu dia harus qadha 7 hari, itu kan harus sholat berapa kali itu? 7 kali 3, 7 kali 5. Jadi itu berat, 40 sholat, 40 rakaat, 40 sholatan. Makanya itu diringankan. Kemudian yang dilarang adalah al-wat'u, dilarang wati, yaitu al-jima, hubungan suami istri, wal istimta' wal mubasyarah bima baina surati ila rukbati. Ada yang mengatakan bahwa ini menurut mazhab Syafi'i itu yang diharamkan itu adalah istimta, berhubungan atau ya di antara lutut dan pusar perempuan. Itu harus dijauhi. Walaupun ada pendapat yang mengatakan yang penting tidak sampai melakukan hubungan suami istri. Hadisnya fa'tazilun nisa fil mahid, tadi yang kita bahas itu jauhilah perempuan ketika dalam haid. Wal muradu bi i'tizalihinna tarkul wati. Yang dimaksud dengan menjauhi perempuan itu adalah meninggalkan wati. Warwa Abu Dawud, hadis berikutnya adalah dari Abu Dawud an Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Sa'id annahu sa'alan nabiyya ma yakhillu li min imraati wa hiya haid. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang halal bagiku ketika perempuanku dalam keadaan haid? Faqala laka ma fawqal izar. Bagimu adalah apa yang di atas sarung. Wal izaru athawbul ladzi yasturu wastal jismi wa maduna. Sarung itu adalah pakaian yang menutupi dari setengah badan sampai ke bawah. Bahwa mabaina surati ila rukbati. Jelasnya yaitu antara lutut dan pusar. Al-wiladah wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita cerna dan bisa kita amalkan. Dan silakan kalau ada yang bertanya bisa lewat chat atau bisa langsung disampaikan mungkin ya.
bertanya ya, itu di dalam chat bagaimana hukumnya seorang istihadah berhubungan dengan suaminya. Boleh, jadi yang nggak dilarang. Karena tidak ada larangan dalam nas tadi. Yang dilarang adalah seorang perempuan yang haid. Ya. Jadi selain itu, jadi dalam agama itu larangan itu strict. Artinya larangan itu ya sesuai dengan yang ada teksnya. Tidak boleh kita perluas dengan lebih luas. Jadi tidak ada nas yang menunjukkan bahwa seorang yang istihadah itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Itu jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi silakan. Kalau ada yang bertanya, monggo pakai suara juga boleh. Pengetahuan tentang haid ini memang perlu dididikkan ya kepada ataupun yang masih pertama remaja ini harus memahami. Masih banyak yang saya lihat, sering sekali saya menerima dari pertanyaan dari remaja-remaja itu masih belum tahu tadi konsep antara haid dengan suci. Jadi dia kebanyakan tahu haid itu, tahu dia bahwa mungkin makanya seorang perempuan harus pertama kali ketika dia haid harus diajari untuk mengetahui kebiasaan. Karena memang hukum haid ini tes udah ya. Saya ulangi lagi. Jadi saya ulangi lagi sedikit bahwa yang terpenting bagi seorang mengetahui kebiasaannya. Kebiasaannya yaitu mengalami 2 sampai 3 kali. Kalau sudah mengalami 2 atau 3 kali kemudian dia mengalami flek yang tidak kuat seperti tadi disebutkan tanda-tanda haid, ya berarti dia istihadah wajib sholat. Kemudian kalau dia setelah masa kebiasaan tadi misalkan 7 hari atau 8 hari sudah pernah mengalami suci yang betul-betul suci, tidak ada flek. Nah, itu kalau ada darah lagi walaupun sedikit itu harus menunggu sampai 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari berarti istihadah. Karena akalut tuhri minimum waktu suci itu kan 15 hari. Itu begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin ya? Cukup? Monggo kalau masih ada pertanyaan silakan. Baik, saya kira kalau sudah tidak ada yang bertanya mungkin kita cukupkan dan mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan jumpa lagi di pertemuan mendatang. Kita juga ada kajian harian, tapi ini kitab Mahali itu sambil ikut kajian di pondok.
Itu apa? Cuman agak banyak berbahasa Jawa yang harian ini, setiap jam 5 pagi. Lalu juga ada kajian setiap Jumat siang. Lalu juga ada kajian setiap Ahad sore itu kitab apa namanya? Fikih juga, dan juga kitab akhlak. Pagi juga kadang-kadang ada kajian apa namanya itu tasawuf. Ya itu yang bisa kita laksanakan. Kemudian rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi lewat website ataupun gabung di grup WA kami. Ada beberapa grup WA itu di Telegram juga ada, kemudian di WA juga banyak, ada 1, 2, 3, ada 3 grup kayaknya karena sudah saking banyaknya yang pengikutnya. Kemudian juga ada lagi yang bisa juga teman-teman bisa melihat apa namanya rekaman-rekaman kajian kami di channel Pesantren Virtual. Kemudian ada yang tanya ini berapa minimum pengumuman Zoom? Di saya sekitar 1 jam. 1 jam, 2 jam gitu. Tapi biasanya juga beberapa jam sebelumnya atau sehari sebelumnya sudah kita posting. Jadi kita rutin kok. Jadi kajian-kajian kita rutin. Insya Allah kalau tidak ada halangan itu langsung aja join. Dan alamatnya nggak berubah insya Allah. Jadi alamat yang minggu ini itu tidak berubah dengan alamat yang minggu ke depan. Kita usahakan seperti itu supaya memudahkan teman-teman yang mungkin cepat. Jadi itu ada beberapa yang tidak kami rekam. Seperti di pondok itu tidak direkam. Kenapa kok tidak direkam? Karena kalau direkam nanti anak-anak teman-teman santri banyak yang tidak ikut, malah ikut rekamannya aja. Karena kalau di pesantren kan ngaji itu kewajiban ya. Jadi harus hadir itu kalau di pesantren. Jadi mohon dimaklumi, dan saya kira kalau pengumuman selalu kita mungkin 1 jam, 2 jam, kadang-kadang juga setiap jamnya juga pas mulai juga diumumkan lagi. Itu saya kira dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.